Oke, shalom semuanya. Kita akan belajar kembali tentang Yesus teladanku. Nah, di sini kita menginjak di bab 6 setelah penilaian tengah semester. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam dua bab ya. Jadi yang kita masuki dulu di bab 6 dulu ya. Jadi tentang judul Yesus teladanku. Nah, di sini kalian semua sudah tahu pastinya siapa itu Yesus dan mengapa kalian mengikuti ajaran-ajaran Kristen yang bagaimana notabene adalah kisah tentang Yesus dan keteladanannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang itu dan mengulik apa sih alasannya kenapa harus Yesus dan Yesus, bukan rasul yang lain atau sebagainya. Oke, kita akan lanjut. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa lancar dan bisa memahami apa yang saya sampaikan nanti. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, di sini kita akan lanjut. Awal ini saya mau menyajikan tentang bagaimana perbedaan tentang beda teladan dan fans. Mungkin di sini semua punya sesosok fans. Ini apa sih bedanya dengan fans dengan apa yang harus diteladani? Nah, mungkin fans itu bisa kita bilang cenderung kepada kita menyukai, mungkin menyukai parasnya, fisiknya, ataupun menyukai sikapnya, atau namanya itu hanya sekedar menyukai vokal lagunya atau suaranya orang tersebut. Nah, di sini beda dengan teladan. Teladan itu bisa dibilang kita selalu mengikuti dan mencontoh apa yang diperbuat oleh seorang sosok yang diteladani itu. Jadi ketika kita memiliki teladan, contohnya umpama saya meneladani Pak Jokowi. Kenapa meneladani Pak Jokowi? Karena dia itu memiliki sikap yang tegas tapi lemah lembut dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita menyebutkan sosok teladan, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tersebut. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa mengikutinya? Umpama Pak Jokowi suka belusukan, kita ya harus suka belusukan. Pak Jokowi suka memberikan sepeda, ya kita harus suka memberikan sepeda pada orang lain juga. Nah, jadi kita menyebutkan kita memiliki teladan itu harus totalitas mengikuti gerak-gerik, mengikuti sikap dan perilaku yang dimiliki oleh teladan kita itu. Nah, jadi beda banget dengan sosok yang dinamakan fans. Kalau fans hanya sekedar suka atau tersanjung atau mengagumi semacam itu. Nah, jadi di sini kita menyebutkan teladan. Jadi karena di sini judulnya Yesus teladanku, jadi bagaimana sih kita meneladani Yesus? Tingkah-tingkah apa saja atau sikap-sikap perilaku apa saja yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa kita wajib untuk meneladani Tuhan Yesus. Nah, mengapa kita harus meneladani Tuhan Yesus? Nah, di sini Tuhan Yesus bisa dibilang adalah Tuhan itu sendiri, sosok Allah yang kita ketahui yang menjelma menjadi manusia. Wujud fisik manusia Allah itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Nah, dimana kalau kita menyebutkan Allah kita tidak tahu Allah itu bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya dan lain sebagainya. Namun kita mengetahui sifat Allah. Nah, di sini melalui sosok Tuhan Yesus Kristus kita mengetahui wujud
fisik, sifat, perilaku, tindakan dan lain sebagainya kita tahu. Dan kita ini alasan orang Kristen meneladani Tuhan Yesus, meneladani Allah yang benar-benar nyata, Allah yang benar-benar menunjukkan dirinya bersama-sama di tengah-tengah manusia, yaitu ciptaannya. Di sini kita harus pelajari di sini ya. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Pastilah Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, yaitu firman-Nya atau firman Allah, atau bisa disebut juga anak Allah, namun juga Allah itu sendiri. Itu masuk ke dalam konsep Tritunggal yang sangat susah sekali untuk kita pahami melalui pemikiran manusia, karena pemikiran Allah atau wujud Allah sendiri itu adalah lebih tinggi dari akal manusia. Nah, dan dia hidup di antara kita. Dengan dia menjadi manusia, kita dapat tahu dengan konkret contoh dan perilaku Allah yang bagaimana yang harus kita contoh, meluruskan bahwa imago Dei kita adalah cerminan rupa Allah. Nah, imago Dei itu kalau kita ingat-ingat, yaitu adalah kata-kata di mana kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, di sini Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia ciptaannya, yaitu yang serupa dan segambar dengan Allah. Mengapa kok Tuhan memilih menjadi serupa dengan manusia, tidak serupa dengan ciptaan yang lainnya, contoh burung atau apa? Memang bisa, tapi Allah memilih untuk menjadi manusia supaya bisa dekat dengan ciptaan yang paling disayangi, paling dikasihinya adalah manusia. Alkitab adalah saksi keteladanannya. Lalu kita membaca keseluruhan Alkitab, itu sebenarnya mengisahkan tentang Tuhan Yesus sendiri. Meskipun melalui perjanjian lama itu ada Tuhan Yesus. Kalau sampean atau kalian semua itu membaca ada malaikat Tuhan yang dicetak besar, itu berarti Tuhan Yesus yang belum menjelma menjadi manusia. Nah, di sini dari keseluruhan kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah mengisahkan tentang kisah Tuhan Yesus. Nah, mungkin lebih banyak di perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan sikap aslinya, sifat aslinya berdasarkan dengan wujud manusia. Makanya rasul-rasul atau nabi-nabi itu dapat menuliskan melalui sebuah tulisan yang kita sebut sekarang menjadi Alkitab. Jadi dari situ kita dapat pahami, kita dapat tahu dengan nyata bahwa Tuhan Yesus itu menunjukkan keteladanannya kepada kita. Bukti keteladanan Yesus. Nah, buktinya ya di Alkitab melalui firman-Nya. Nah, tapi harus kita ketahui beberapa ya. Nah, di sini saya menunjukkan beberapa tentang keteladanan Tuhan Yesus itu bagaimana. Yesus peduli dengan yang menderita. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Nah, di sini kalian bisa baca dulu di pause, boleh bisa baca. Nah, di sini kisah-kisah kepedulian Tuhan Yesus terhadap orang menderita itu banyak sekali ditulis di Alkitab. Contohnya di kitab-kitab yang ada di kitab Injil. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya ya ketika melihat orang-orang yang sakit, ketika orang-orang bertemu dengan orang-orang yang menderita secara finansial, bertemu dengan orang-orang yang tertindas semacam itu. Contohnya orang-orang yang sakit kusta. Orang-orang yang sakit kusta itu kan bisa dibilang terkucil, ditindas, tidak memiliki saudara, tidak memiliki teman, tapi dia selalu memperdulikan
selalu peduli terhadap orang-orang yang seperti itu. Dan Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia. Banyak sekali sikap-sikap yang dapat diteladani. Seperti Tuhan Yesus juga peduli terhadap anak-anak kecil yang tertindas, yang semacam kenapa kok ada yang komen juga, kenapa kok harus anak-anak kecil gitu ya. Jadi kepedulian Tuhan Yesus tuh bisa dibilang meluas atau universal terhadap manusia. Tidak hanya orang menderita saja, tapi juga orang-orang yang mengasihinya. Apakah hanya yang mengasihinya? Tidak, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib juga untuk semua orang atau semua manusia. Bahkan dia rela sendiri untuk menderita demi kita yang menderita lebih menderita lebih kecil lah skalanya daripada dia. Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Nah, dilecehkan mungkin seperti contohnya seorang perempuan yang sakit pendarahan, atau seorang perempuan yang bisa dibilang, maaf ya, sebagai pelacur. Nah, jadi Tuhan Yesus itu peduli terhadap orang-orang yang kecil atau orang-orang yang dilecehkan. Contohnya seperti itu. Mungkin orang-orang yang dirasa seringkali dikucilkan di masyarakat, Tuhan sangatlah peduli terhadap mereka. Yesus membenci ketidakadilan. Nah, ketidakadilan ini apa sih di Alkitab? Ayo kita ulik ya. Mungkin ayat-ayat ini bisa kamu baca dulu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu membenci ketidakadilan. Di mana mungkin saya beri satu contoh, di mana bait Allah yang notabene adalah sebuah bait doa atau tempat doa, tempat persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Nah, di sini oleh penyamun atau orang-orang Farisi, bait Allah ini dijadikan tempat perdagangan, tempat jual beli. Nah, ini sesuatu yang tidak adil menurutnya. Sesuatu yang tidak adil. Mengapa? Karena seharusnya tempat ibadah ya dibuat sebagai tempat ibadah. Nah, bukan tempat mencari untung dan lain sebagainya. Jadi Tuhan membenci itu, makanya Tuhan sangat marah. Nah, di sini menunjukkan ya, Tuhan marah. Jadi Tuhan itu bisa marah. Tidak seperti kita saja, Tuhan itu marah. Nah, jadi kalau Tuhan marah berarti ada yang tidak benar, atau ada benih-benih dosa yang harus disingkirkan. Nah, jadi Tuhan itu sangatlah kontra dengan yang namanya dosa. Yesus membenci kemunafikan. Nah, Yesus membenci kemunafikan ini mungkin saya beri contoh sebagai saat Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami ini menunjukkan bahwa kita harus berdoa secara berserah dan lain sebagainya. Namun di sini doa Bapa kami ditunjukkan sebagai perumpamaan supaya kita berdoa dengan benar. Hal-hal ini ditunjukkan melalui contoh-contoh kemunafikan, di mana ada beberapa kelompok yang berdoa dengan menunjukkan diri dan menunjukkan bahwa ini loh saya berdoa, dengan berdoa di persimpangan jalan, berdoa di tengah pasar, menunjukkan dirinya bahwa dirinya itu sebagai ulama atau sebagai imam besar dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus ketahui kemunafikan ini adalah benih-benih dosa dan Tuhan Yesus membencinya. Makanya kita diajarkan doa itu yang benar. Contohnya melalui dasar doa Bapa kami. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, Yesus berdoa kepada Bapaknya ini menunjukkan bahwa dia itu rendah hati. Contohnya, walaupun dia yang sudah datang ke dunia, dia juga
masih memiliki rasa berserah diri, di mana Allah yang notabene adalah sosok yang suci. Nah, ketika Tuhan Yesus ini mau disalibkan, Tuhan Yesus masih mau berdoa, masih mau berserah. Nah, ini contoh rendah hati, berserah dan lain sebagainya. Kira-kira kalian sudah gak melakukan ini semua? Nah, mungkin tidak ada manusia yang benar ya, tidak ada manusia yang sesempurna Tuhan Yesus. Namun kita harus tetap bisa meneladani Tuhan Yesus walaupun sulit untuk dilakukan. Kalau orang Jawa dibilang tetap dilakoni masio abot sanggane. Nah, jadi begitu bahasan mengenai Tuhan adalah teladan atau Yesus adalah teladanku. Kita harus meneladani Tuhan Yesus ya. Banyak sikap-sikap yang bisa kita teladani di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini kalian bisa bertanya apabila ada yang kurang dipahami, Pak, teladan Tuhan Yesus itu bagaimana sih yang lebih jelasnya? Jadi bisa tanya, bisa tulis di kolom komentar, bisa juga ditulis di forum yang sudah saya jelaskan. Oke, ini tugasnya. Semangat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.